Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Maria Wardani, NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rheumatoid arthritis. Untuk definisinya sendiri, rheumatoid arthritis ini merupakan suatu penyakit autoimun inflamasi kronik yang sistemik, mengenai banyak jaringan, akan tetapi pada prinsipnya dia ini menyerang sendi. Nah, penyakit ini menyebabkan sinovitis proliferatif non-supuratif yang seringkali berkembang merusak tulang rawan sendi dan tulang yang ada di bawahnya, yang nantinya akan menghasilkan artritis yang fungsinya terganggu. Nah, apabila berkembang dan melibatkan jaringan ekstraartikular sebagai contoh kulit, jantung, pembuluh darah, otot maupun paru, artritis reumatoid ini bisa menyerupai lupus atau skleroderma. Nah, artritis reumatoid ini relatif sering terjadi dengan prevalensi kira-kira 1% dan 3-5 kali lebih banyak pada wanita daripada laki-laki. Insiden tertingginya ini pada dekade kedua sampai keempat dari kehidupan, tapi tidak ada usia yang kebal terhadap reumatoid arthritis ini. Nah, rheumatoid arthritis sendiri ini merupakan penyakit autoimun yang masih kurang dipahami berupa kompleks faktor risiko interaksi antara genetik, lingkungan, dan sistem imun itu sendiri. Perubahan patologis pada RA ini terutama disebabkan oleh inflamasi yang dimediasi sitokin, di mana sumber utama sitokin ini adalah sel limfosit T berupa yang CD4+. Nah, banyak pasien yang juga memproduksi antibodi terhadap peptida citrulline siklik atau CCP yang bisa berperan pada lesi sendi. CCP ini berasal dari protein di mana residu arginin ini dikonversikan menjadi residu citrulline setelah terjadinya translasi. Nah, pada artritis reumatoid, antibodi terhadap fibrinogen citrulline, kolagen tipe 2, alfa enolase, dan vimetin ini dapat membentuk kompleks imun yang tertimbun di dalam sendi, dan ini bisa menjadi tanda untuk diagnosa dari RA ini sendiri. Dari dua faktor genetik dan faktor lingkungan ini, dia itu dapat mengakibatkan respon sel T dan sel B terhadap antigen diri sendiri yang meliputi antigen di jaringan sendi. Sel yang berperan di sini antara lain ada 3 sel TH17, sel TH1, dan antibodi. Nah, ketiga komponen ini dapat menyebabkan terjadinya proliferasi, pembentukan panus, destruksi tulang rawan, terjadinya fibrosis serta ankilosis. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, artritis ini pertama kali timbul secara tersembunyi dengan rasa sakit dan kaku pada sendi, terutama di pagi hari. Biasanya ini lebih dari 1 jam kaku sendinya. Nah, ketika penyakitnya itu berlanjut, sendi itu akan membengkak, gerakan menjadi terbatas, dan selanjutnya bisa terjadi ankilosis yang lengkap. Nyeri, bengkak, kemerahan, dan teraba hangat itu mungkin ditemukan pada awal atau selama kambuhan. Tetapi untuk yang kemerahan dan teraba hangat ini jarang ditemukan pada rheumatoid arthritis yang kronis, seperti itu. Untuk rheumatoid arthritis sendiri itu muncul mengenai poliartikuler dan simetris. Nah, pada dasarnya dia ini mengenai sendi yang kecil dan sering pada interfalangeal dan sendi metakarpofalangeal. Selain itu dapat terjadi kelemahan, malaise, dan agak demam atau subfebris. Banyak gejala sistemik yang merupakan hasil dari mediator yang sama dengan yang menyebabkan radang pada sendi. Contohnya interleukin 1 maupun TNF. Nah, keterlibatan vaskulitis ekstremitas ini bisa menyebabkan fenomena Raynaud dan ulkus kaki yang kronik. Dapat terjadi nodul subkutan reumatoid yang berkembang kira-kira pada 1/4 pasien. Dan ini sering pada permukaan ekstensor lengan bawah atau daerah lain dan jarang mengenai paru, aorta, atau viscera-viscera yang lainnya. Nah,
Akibat terjadinya destruksi pada tendon, ligamen, dan kapsula sendi ini menghasilkan deformitas yang khas, yaitu terjadinya swan neck deformity maupun boutonniere deformity. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yang pertama pemeriksaan laboratorium darah. Di sini ditandai dengan peningkatan pada LED-nya, protein C reaktif atau viskositas plasma. Dapat terjadi anemia normokromik normositik, trombosit reaktif, dan peningkatan ringan alkali fosfatase dan gamma GT umum ditemukan pada keadaan akut. Nah, faktor reumatoid ini positif pada 70-80% pasien. Selain pemeriksaan laboratorium darah, dapat dilakukan pemeriksaan histologis dan pemeriksaan radiografi. Nah, pada pemeriksaan radiografi ini terdapat ciri khas, yaitu adanya efusi sendi dan juxta-artikular osteopenia dengan erosi dan penyempitan rongga sendi serta hilangnya tulang rawan sendi. Untuk diagnosisnya sendiri, diagnosis dari rheumatoid arthritis ini dapat ditegakkan dengan kriteria American College of Rheumatology atau European League Against Rheumatism yang dirilis tahun 2010. Dengan diagnosis definitif itu ditegakkan untuk RA ketika skornya lebih dari sama dengan 6 dari 10 skor. Selain itu, dapat dilihat dari gambaran radiologik yang khas, cairan sinovial yang keruh, steril, dengan kekentalan dan penggumpalan musin yang berkurang, dan ada kelompokan neutrofil. Dan juga terdapat anti-CCP dan faktor reumatoid pada 80% pasien. Tata laksana yang dapat diberikan, yang pertama edukasi mengenai penyebab dari penyakit ini sendiri sampai tata laksana yang akan dilakukan kepada pasien. Nah, yang kedua, dilakukan fisioterapi. Tujuan dari fisioterapi sendiri ini untuk mengurangi nyeri dan kekakuan, mencegah deformitas, memaksimalkan fungsi, serta meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan tonus otot. Untuk terapi farmakologinya sendiri dapat diberikan beberapa obat. Yang pertama analgetik. Analgetik ini dapat diberikan paracetamol atau dari golongan obat antiinflamasi non-steroid, contohnya seperti ibuprofen, maupun COX-2 inhibitor seperti celecoxib. Selanjutnya dapat diberikan disease modifying anti-rheumatic drugs. Bisa diberikan azathioprin, siklosporin, methotrexate maupun leflunomid. Selanjutnya dapat diberikan steroid, yaitu prednison. Terapi ini diberikan sebagai terapi kombinasi dengan regimen terapi yang lainnya. Selain itu dapat diberikan imunoterapi. Yang pertama, di sini ada 3 imunoterapi yang dapat diberikan. Yang pertama, tumor necrosis factor alpha blockers, TNF alpha blockers. Contohnya seperti adalimumab atau etanercept. Yang kedua, dapat diberikan monoclonal antibodies against B cells seperti rituximab dan interleukin blocker seperti anakinra. Nah, selanjutnya dapat dilakukan terapi pembedahan jika nyeri pada pasien ini menetap akibat kerusakan sendi atau penyakit jaringan lunak yang lainnya. Terjadi perburukan fungsi sendi, terjadi deformitas progresif, dan sinovitis yang menetap. Seperti itu. Sekian penjelasan reumatoid arthritis dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.